warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Yang kami hormati pengurus jajaran ketakmiran Masjid Mujahidin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu para jamaah salat subuh semoga juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tiada kata dan ucapan yang pantas keluar dari lisan kita selain rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak, limpahan nikmat yang terus-menerus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita kadang-kadang bermaksiat kepadanya, namun nikmatnya tidak berhenti sedetik pun. Kita dijaga selama 24 jam oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Setiap umat manusia, utamanya umat Islam, tentu mengharap yang namanya kebahagiaan, baik itu di dunia, lebih-lebih kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan di akhirat. Kita lihat di sekeliling kita ketika ingin mencapai kebahagiaan di dunia, penuh perjuangan, berangkat pagi, pulang malam, bahkan untuk menginginkan kebahagiaan itu sampai pulang larut malam. Istilah orang Jawa, sekel tiga endas, endas tiga sekel. Semua itu yang diinginkan finansial yang cukup agar bisa membahagiakan diri sendiri dan keluarga. Namun yang terpenting adalah kebahagiaan akhirat, sehingga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia, kebaikan di dunia, mungkin dengan finansial yang cukup, kesehatan dijaga, maka kita akan bahagia di dunia. Namun Allah juga memerintahkan agar imbang antara dunia dan akhirat. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kepada kami ya Allah kebaikan, kebahagiaan di akhirat. Mungkin ketika kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah, itu juga kebahagiaan akhirat. Mungkin ketika kita mendapatkan buku catatan amal kita dengan tangan kanan, itu merupakan kebahagiaan di akhirat. Dan yang terpenting adalah waqina adzabannar, yaitu kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panasnya api neraka. Kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan di akhirat nanti, tentu hanya dapat diraih dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya.
Balasan dari ketaatan tersebut adalah mendapatkan kehidupan yang penuh nikmat, yaitu dimasukkan kita ke dalam surganya, yang mana nikmatnya tidak pernah terlihat oleh kita di dunia ini. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Telinga ini belum pernah mendengar sebetulnya kenikmatan surga ini seperti apa. Wala khatara fi qalbil bashar, juga belum pernah terbesit dalam hati nilai kenikmatan di dalam surga Allah nanti. Akan tetapi untuk itu semuanya butuh perjuangan dan juga pengorbanan, bahkan sampai-sampai nyawa pun harus dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam mencapai surganya. Kita lihat bagaimana para sahabat-sahabat Rasul untuk menggapai surganya harus mati syahid. Begitu pula pejuang-pejuang kita, pejuang-pejuang bangsa Indonesia, mengorbankan nyawanya untuk membela kemerdekaan. Ini juga merupakan pengorbanan yang tidak sia-sia. Insya Allah Allah memasukkan ke dalam surganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya memberikan bimbingan kepada kita untuk agar dapat masuk ke dalam surganya, akan tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi agar supaya kita menjadi umat Islam, menjadi manusia-manusia yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Siapa sajakah mereka? Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, yaitu manusia-manusia yang dirindukan oleh Allah, manusia-manusia yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu merindukan terhadap 4 golongan. Siapa sajakah mereka? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah salah satu dari amalan yang utama. Bahkan 1 huruf dari Al-Quran dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Selain itu juga Al-Quran mampu memberikan syafaat kepada si pembaca. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam tertentu, yang itu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang yang selalu membaca Al-Quran, istiqomah, bahkan kalau bisa itu menghafalkan, karena kita adalah umat penghafal, bukan umat pembaca. Dalam Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur agar supaya kita ini hafal akan Al-Quran. Bahkan dengan Al-Quran ini, Al-Quran memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, bahkan hafalannya itu akan menemani dia ketika di alam kubur ada pertanyaan dari malaikat, maka dia menemaninya dengan berkata, silakan kamu lakukan atas perintah Allah, maka aku akan menemani orang ini juga atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi si pembaca Al-Quran ini, penghafal Al-Quran ini akan ditemani sampai ke alam kubur dan menemani untuk selama-lamanya, sehingga ia diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya, diberikan
kemudahan untuk masuk surga sampai di situ menemani Al-Quran ini terhadap orang yang membacanya atau menghafalkannya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kehormatan kepada orang yang hafal Al-Quran ini dengan jubah kebesarannya nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wa rahimakumullah. Tidak hanya membaca saja, mempelajari isi dan mengamalkan dalam kehidupan itu yang lebih utama. Karena akhlak baginda Rasul ketika ditanyakan kepada Ibunda Aisyah, apakah akhlak Rasulullah itu wahai ibunda? Maka Ibunda Aisyah mengatakan kana khuluqul Quran, yaitu akhlak baginda Rasul adalah Al-Quran. Dan Rasul juga bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga, wahafidil lisan, orang-orang yang mampu menjaga lisan. Lisan adalah pokok permasalahan apabila kita tak mampu menjaganya. Bahkan Rasul bersabda, salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan manusia itu terletak pada lisannya. Dan juga banyak hadis yang menyatakan bahwasanya lisan ini termasuk salah satu yang harus kita jaga bila kita ingin memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seberapapun ketaatan yang kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seberapapun amal baik yang kita tunaikan, begitu banyak amal baik yang kita tunaikan, namun ketika kita tidak mampu menjaga lisan kita, maka semua itu akan menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang dirindukan surga yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, yaitu orang yang memberi makan kepada orang lain yang kelaparan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair, apakah amalan yang terbaik dalam Islam? Maka beliau menjawab, qala tut'imut ta'am, memberi makan orang yang membutuhkan, memberikan makan orang yang kelaparan. Waqtaqra'us salam, kemudian menyebarkan salam, alaman arrafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang ia kenal ataupun yang tidak ia kenal. Ini adalah bentuk amalan yang terpuji ketika kita mampu menolong orang yang kelaparan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kepada hambanya selagi hamba itu masih mau menolong saudaranya yang lain, tentunya yang membutuhkan pertolongan. Kemudian golongan yang keempat yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wasaimi fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sesungguhnya dalam hadis diterangkan, di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu itu, tidak dibolehkan seseorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan? Mereka pun bangkit, tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk, maka pintunya ditutup,
dan tidak ada seorang pun masuk lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berpuasa di bulan Ramadan adalah salah satu ibadah utama, bahkan merupakan rukun Islam. Berpuasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, melainkan juga menjaga panca indera kita dari perbuatan dan perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 golongan manusia yang amat dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita semuanya mampu melakukan keempat amalan tersebut sehingga kita menjadi manusia-manusia yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hada wastaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.